Jemaat Tuhan yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita pada saat ini untuk dilawat oleh hadirat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami mau persembahkan tubuh kami saat ini Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan dari tempat ini ya Bapa. Saat ini kami berkumpul dengan keluarga kami ya Tuhan. Kami berkumpul di rumah kami ini masing-masing Tuhan untuk memuji Tuhan. Kami undang Engkau Allah Roh Kudus untuk melawat kami ya Bapa. Jamah setiap pribadi lepas pribadi yang beribadah pada hari ini Tuhan. Jangan biarkan kami ada dalam ketakutan ya Tuhan. Tapi biarlah kami orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami senantiasa setiap hari ya Bapa. Terpuji Engkau Tuhan. Kamu mau menyenangkan hatimu Tuhan saat ini. Kami mau meninggikan nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kau kudus, kuduslah hingga kudus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapak saudara yang ada di rumah saat ini, kembali kita katakan kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kita katakan dari hati kita untuk menyembah Tuhan. Jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu,
menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu segala katakan kepada Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Lebih sungguh katakan kepada Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Amin Tuhan. Hanya itu kerinduanku, dan menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu hanya itu, hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Yesus, kerinduan kami menyenangkan hati Tuhan, kerinduan kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, yang penuh keterbatasan ya Bapa, tapi kami rindu Tuhan Yesus. Kami datang dan haus dan rindu menyenangkan hati Tuhan, meninggikan nama Yesus pada hari ini ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Lebih lagi Engkau hadir bersama kami Tuhan pada hari ini. Lebih lagi Engkau hadir di roh dan jiwa kami ya Tuhan. Biarlah kami ibadah kami Tuhan tidak sia-sia ya Tuhan, tetapi kami yang beribadah tempat ini Tuhan Yesus, yang beribadah di rumah kami masing-masing, semuanya kami merasakan lawatan Tuhan. Kami merasakan kehadiran Tuhan ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau ada di setiap hari-hari kami Tuhan. Kami melangkah bersama Tuhan. Kami berjalan bersama Tuhan. Kami hidup oleh karena Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim kehidupan kami Tuhan, di setiap musim hidup Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama Tuhan, adalah bersama, dan tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Saat ini sama-sama katakan kepada Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lebih baik katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hati. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Sama-sama angkat tangan bagi Tuhan, katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
Mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, mujizat terjadi Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah mujizat-Mu terjadi di keluarga kami Tuhan. Biarlah mujizat-Mu terjadi di kota Depok Tuhan. Biarlah mujizat-Mu terjadi di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami bersuka cita saat ini bisa menyembah Tuhan. Kami bersuka cita saat ini bisa kami bersekutu dengan keluarga kami Tuhan. Curahkan berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Dan kami akan terus memuji Tuhan. Engkau hadir di dalam ibadah di rumah kami masing-masing pada saat ini. Di dalam nama Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk bagi saudara yang ada di rumah saat ini. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan bersuka cita bagi Tuhan. Kita katakan bagi Dia, pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya, tepuk tangan bagi Dia. Dan saudara yang di rumah, kita tepuk tangan bagi Tuhan pada saat ini. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota, yang perisaiku dan penolongku. Yesus Dia harapanku. Lebih kali semangat lagi memuji Tuhan, katakan pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas
Bapak Saudara yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan Yesus harapan di jiwa. Kita angkat tangan bagi Tuhan. Kita katakan di dada kita, Yesus harapan hidupku. Haleluya, kita akan berdiri Tuhan. Kita katakan kita dipilih dari segala bangsa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama, baik yang di sini maupun yang ada di rumah. Bersama-sama kita menyuarakan dengan pokok-pokok doa yang sudah tertera, yaitu bangsa negara kita Indonesia maupun jemaat GB Pekapuran. Mari kita sama-sama bersuara. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih kami Bapa atas segala limpah rahmat berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini Bapa. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa masih bergelimpangan atau apapun juga Bapak, tapi kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu Bapak. Kami meyakini dan kami percaya itu semua hanya karena kekuatan yang Kau berikan kepada kami Bapak, sehingga kami menjadi pilihan umat-umat-Mu yang senantiasa boleh memuji memuliakan nama-Mu
Iya rata nama Cikia rata. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Bapak. Kami tidak tahu kesudahannya dari COVID-19 ini sampai di mana, virus corona ini sampai di mana. Tapi yang kami tahu Engkau adalah Tuhan kami. Engkau yang memampukan kami untuk kiranya Bapak kami terhindar, kami terhalang dari semua yang ada Bapak di negara kami ini Bapak. Dan kami mau percaya Bapak, ada sesuatu rencanamu yang indah bagi negara dan bangsa kami Bapak. Oh Tuhan, Kau sendiri yang pada akhirnya memulihkan bangsa kami. Bahkan bolehlah terjadi tsunami pemulihan, sehingga mereka tidak hanya disembuhkan dari segala sakit penyakit virus corona, tapi lebih jauh mereka juga dipulihkan Bapak. Sehingga mereka juga dengan lidah, mulut, bibir, hatinya Bapak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah Bapak salah satu kerinduan kami sebagai hamba-hambamu, sebagai yang sudah Engkau selamatkan. Biarlah Tuhan kami juga mau berdoa bagi negara-negara kami ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan jemaat GBI Pekaburan Bapak. Oh Tuhan, kami yakin dan percaya Bapak, di tengah-tengah pandemik virus ini Bapak, oh Engkau sediakan bagi kami Bapak waktu Bapak. Biarlah dengan kerinduan kami ini Bapak, kami mau mengadakan mesbah di hadapan-Mu Bapak. Sehingga dengan segala kerinduannya kami mau datang kepadamu untuk lebih jauh lagi mengenal Engkau, memberikan persembahan, persekutuan, pengenalan pribadi lebih jauh lagi kepadamu Bapak. Sehingga kami lebih mengerti apa yang harus kami perbuat dan apa yang kami harus lakukan. Sehingga ada peningkatan kedewasaan dalam iman kami Bapak. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami perbuat dan kami lakukan. Sebagaimana Engkau mengasihi kami Bapak, ajarkan kami juga mengasihi saudara-saudara kami yang lain. Sehingga kami tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tapi kami hanya melihat satu tujuan, yaitu memuliakan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami juga akan mendengar Bapak akan firman yang dibawakan oleh hamba-Mu dari Bapak Pendeta Yeli. Oh Tuhan, pakai beliau lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembunyikan di balik Bapak kemuliaan nama-Mu Bapak, sehingga otoritas-Mu senantiasa keluar Bapak dari mulut lidah bibirnya, dan apapun yang dikatakan itu semua dari hati-Mu. Begitu juga dengan setiap kami yang mendengarkan Bapak, berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang hamba Bapak, sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi sekaligus dimeteraikan di dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, dan kami percaya firman-Mu bukan sekedar kata-kata, tapi ada kuasa. Oh biarlah kuasa itu melingkupi kami Bapak, sehingga setiap kami yang mendengar, setiap kami yang terbeban berat Engkau lepaskan, setiap kami yang terikat Engkau bebaskan, bahkan setiap kami yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah itu terjadi hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami juga menolak Bapak segala kuasa-kuasa penguasa di udara Bapak, roh-roh setan-setan, penghulu-penghulu di udara Bapak, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami beribadah dengan kepenuhan urapan yang senantiasa hanya daripada-Mu saja Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapak, inilah segala doa-doa kami ini, dan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Warta jemaat selamat sepekan. Dihimbau untuk tetap menjadi atau mengikuti anjuran pemerintah, tetap tinggal di rumah dan banyak berdoa. Kami sarankan kepada semua jemaat dimanapun Anda berada, baik itu yang di rumah, kalau ada di antara jemaat yang merasa kurang enak badan, secepatnya untuk memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit. Dan untuk pujian untuk minggu ini bersamamu Bapak. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Persiapkan hati kita yang terbaik. Kita buka hati, biar kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita diberkati, kita dipulihkan, dan kita juga diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, sejauh timur
daripada Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Saat ini katakan kepada Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami ucapkan terima kasih pada Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Lebih sungguh katakan kepada Tuhan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sebab pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulih
kerinduan kami saat ini Tuhan. Oh, kami sadar kami siapa. Kami ada hanya semata-mata karena kemurahan-Mu, karena kelimpahan rahmat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu, bersembahkan korban syukur ke hadapan Tuhan. Dan ini waktu-Mu berbicara kepada kami. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi biarlah Tuhan, tuntunan dan pimpinan-Mu terus terjadi atas kami. Hamba ini juga tidak ada apa-apanya, hanya sarana saja. Sebab itu Tuhan Yesus, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Teguhkan kebenaran firman-Mu bagi kami dengan tanda-tanda menyertai. Khususnya supaya kami boleh tetap bertahan dan iman kami tetap teguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami bahwa kami telah siap menerimanya, sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa menaikkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera bagi kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Sekali lagi Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ayat 29. Baik saudara, kita akan baca bersama-sama. Tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia mereka yang membaca, mendengar, lebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sekali lagi saya baca ayat 29, saudara menyimak. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Terima kasih atas kerjasama dalam pembacaan firman Tuhan. Dari ayat yang kita baca ini, tema buat kita pada pagi hari ini, ataupun menjelang siang hari ini, yaitu tidak melihat, namun percaya. Bagaimana caranya? Kita percaya walaupun kita tidak melihat. Saudara, kalau kita kembali melihat di ayat yang sebelumnya, apa yang terjadi, bahwa situasi dan keadaan yang terjadi ini, saudara, murid-murid sedang digoncang ya iman mereka. Terutama Thomas sedang mengalami krisis daripada iman. Ia merasa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, di mana Yesus telah ditangkap dan Yesus telah disalibkan dan Yesus telah mati, bahkan telah dikubur.
Namun setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika mereka berada di dalam suatu tempat, ya, dan pintu-pintu rumah semua terkunci karena murid-murid takut kepada orang Yahudi. Ya, pada waktu itu datanglah Yesus menampakkan diri dan berdiri di tengah-tengah murid-muridnya dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tetapi memang Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ya, itu sebabnya bahwa ketika murid-murid yang lain menceritakan bahwa mereka sudah melihat Tuhan atau mereka sudah berjumpa dengan Yesus, apa kata Thomas kepada murid-murid yang lain? Di ayat 25 kita melihat, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Inilah jawaban daripada Thomas, berkata kepada mereka, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, apa yang dikatakan Thomas ini adalah hal yang sangat wajar, hal yang sangat lumrah. Pada dasarnya semua manusia ketika belum melihat bukti yang nyata, kita susah percaya. Tapi ketika kita sudah melihat, kita bisa berkata, ya saya percaya. Dan hal apa yang dialami dan dikatakan oleh Thomas ini seringkali juga mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Kita seringkali meminta atau mencari ada bukti, baru kita berkata, saya percaya. Baru kita berkata, saya percaya. Ya. Lah inilah saudara, bagaimana memang kita mau percaya tapi kita belum melihat. Inilah yang disebut saudara iman. Kita belum melihat bukti dan tandanya, tetapi kita percaya, itulah yang disebut iman. Dan iman seperti ini adalah iman tingkat tinggi. Dan jenis iman yang percaya belum melihat, ya, iman jenis seperti inilah yang mereka memiliki dan akan memperoleh kerajaan surga. Saudara mau pilih mana? Saudara mau memiliki kerajaan dunia atau kerajaan surga? Saudara bisa tinggal memilih. Ya, ketika kita mengaku saudara dan ketika kita percaya berkata kepada Yesus, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya kita sedang mengklaim di dalam kehidupan kita bahwa kita berkata kita percaya kepada Yesus di dalam mengarungi kehidupan yang nyata yang saat ini ada tantangan, ada masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berkata aku percaya kepada Yesus, maka ketika ada masalah, persoalan, penderitaan, pergumulan terjadi di dalam hidup kita, kita tidak boleh berkata, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan benar ada? Jangan-jangan bohong, jangan-jangan itu bohong, jangan-jangan itu dusta. Kalau kita sudah mengklaim, kita mengaku, kita percaya bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, yang real, yang nyata saat ini di dalam dunia ini, kita harus tetap bertahan. Kita harus tetap percaya hanya kepada Yesus. Artinya apa saudara? Jangan kita fokus kepada dunia, tetapi fokus hanya memandang kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara berkata, bagaimana situasi atau keadaan saat ini? Ya, yang terkadang karena faktor si virus corona ini membuat kehidupan kita kadang-kadang mungkin kita berkata juga ini bagaimana? Mulai ada goncangan di dalam iman, ada goncangan di dalam ekonomi, ada goncangan di dalam pekerjaan kita, ada goncangan di dalam usaha kita. Bagaimana respon kita? Bagaimana iman kita saat ini? Di dalam perjalanan yang nyata yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Memang kadang kita merasa takut, kadang kita merasa khawatir, ya. Kadang kita merasa kebimbangan di dalam kehidupan kita. Terkadang
Kadang kita merasa lemah oleh situasi dan kondisi yang ada. Apalagi saat-saat ini. Mungkin ada juga yang berkata atau berteriak, Tuhan, ini terlalu berat beban ini bagi saya. Ini melebihi daripada apa yang sanggup saya tanggung, apa yang mampu saya tanggung. Mungkin kita menjerit seperti itu kepada Tuhan. Dan kita berkata, benar enggak ada Tuhan Yesus? Benar enggak Tuhan bisa menolong? Benar enggak kuasa Tuhan dahsyat? Karena ada goncangan, karena ada tantangan di dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, apapun yang terjadi saat ini, tetap bertahan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus atau di dalam Tuhan Yesus. Hidup orang percaya, itulah yang disebut saudara. Walaupun yang terjadi saat ini kita tidak tahu saudara. Ini wabah virus corona ini kita tidak tahu. Apakah tinggal sehari lagi atau seminggu lagi atau 1 bulan lagi, kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi sampai kapanpun ini saudara berlalu atau kapan berlalu, kita harus berkata tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab kami hidup adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita tidak tahu sampai kapan ini saudara wabah ini. Tapi sampai kapanpun tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kuasanya dahsyat. Kalau iman kita tetap bertahan di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara bertahan imannya, mau jaga imannya, percaya saudara bahwa Allah akan bertindak. Yesus akan bertindak dalam kehidupan saudara dengan kuat kuasanya dan kedaulatannya terjadi di dalam kehidupan saudara. Haleluya! Jangan pernah goyah. Jangan pernah goyah. Oleh karena itu saudara, kita harus tetap memandang hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan pandang dunia. Dan ketika saudara di dalam kehidupan yang realita saat ini kita hadapi, jangan pakai kacamata dunia. Kalau kacamata dunia saudara bagaimana? Masalah kecil semakin besar. Tapi kalau kita menggunakan kacamata daripada Allah, masalah besar semakin kecil. Apalagi masalah kecil itu tidak ada apa-apanya. Orang yang bertahan imannya, orang yang menjaga imannya, bahwa sebesar apapun masalahnya dia tidak akan goyah. Dan tatkala ketika dia goyah, dia akan kembali kuat memandang kepada Yesus. Karena apa? Yesus kita sanggup melakukan segala perkara yang tidak ada dibuat jadi ada. Maka yang sakit pun sembuh, yang lemah jadi kuat, bahkan yang mati dibangkitkan kembali. Dan Yesus sendiri telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan kematian. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu membuktikan saudara bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Haleluya! Kita melihat saudara di dalam ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, bahwa di sini Thomas sudah berada bersama berkumpul dengan murid-murid yang lain. Yang sebelumnya dia tidak berada bersama mereka. Tapi saat ini Thomas sudah berada bersama mereka. Dan Yesus datang berdiri di tengah mereka, hadir di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di saat iman daripada Thomas goncang, apa yang terjadi saudara? Apakah Yesus membiarkan Thomas bimbang? Thomas selalu dikacaukan kepercayaannya? Tidak saudara. Yesus datang kembali menampakkan dirinya, menyatakan kehadirannya bersama dengan murid yang lain. Dan Thomas sudah ada di sana saudara. Ya,
Artinya apa saudara? Bahwa di saat hidup kita pun saat ini, kita lagi bimbang, kita lagi digoncang saudara. Yesus juga hadir. Yesus juga nyata datang kepada saudara. Saat ini saudara yang ada di rumah, Yesus juga hadir di tengah-tengah saudara. Yesus hadir di tengah-tengah saudara. Bilang ke sebelah saudara, Yesus ada bersama kita. Yesus ada bersama dengan kita. Memang kita tidak melihat. Memang kita belum melihat dengan mata kepala kita. Tapi percaya saudara, saat ini di rumah setiap jemaat, Yesus sedang melawat saudara. Yesus sedang hadir di tengah-tengah rumah tangga saudara. Itu sebabnya wabah ini pun menjadi berkat bagi saudara. Karena kenapa? Yesus hadir di tengah-tengah rumah saudara. Haleluya. Itu sebabnya saat ini saudara, jangan izinkan kebimbangan itu, jangan izinkan masa kesukaran itu menguasai, menghimpit iman kita. Tetapi siapa yang kita izinkan? Izinkan Yesus, penguasa tunggal di dalam hati kita, di dalam pikiran dan seluruh keberadaan kehidupan kita. Maka Yesuslah yang bertindak di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita. Mungkin orang berkata, itu bohong. Bahkan ada yang berkata, mujizat sudah selesai pada zaman dulu. Sekarang tidak ada lagi mujizat. Orang berkata begitu saudara, jangan bimbang. Mujizat dari selama-lamanya sampai selama-lamanya ada. Hari ini pun kalau saudara percaya, mujizat pun terjadi bagi saudara saat ini. Ya, masa kesukaran ini saudara. Masa kesukaran ini, situasi penderitaan. Saya mau katakan sekali lagi saudara, kita tidak tahu memang sampai kapan ini saudara. Bagaimana dengan ekonomi kita? Bagaimana usaha kita? Bagaimana masa depan kita? Kita belum melihat seperti apa ke depannya. Bahkan ada orang berkata, hal yang sebaliknya, kamu tidak akan bisa, kamu akan bangkrut, kamu sudah selesai, kamu tidak bisa buat apa-apa. Sekalipun berkata seperti itu, jangan percaya. Tapi percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Yesus, percaya kepada perkataan Yesus. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata apa saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman saudara. Kita belum melihat tapi percaya. Kita belum melihat masa depan kita atau kehidupan kita ke depan ini. 1 minggu, 1 bulan atau sampai beberapa bulan ke depan. Kita tidak tahu seperti apa. Tetapi kalau kita menjaga iman kita, percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kita punya iman. Saudara mungkin pernah mendengar saudara ada satu ilustrasi. Atau mungkin saudara sering membaca ilustrasi ini. Ada di sebuah desa, di satu desa, bahwa di sana sudah lama tidak kunjung dalam jangka waktu yang lama hujan tidak pernah turun. Maka warga di sekitar desa itu mereka berkumpul, mereka mau bersama-sama berdoa, meminta hujan kepada Tuhan. Dalam kesepakatan mereka pada hari yang telah ditentukan, mereka berkumpul mau berdoa. Tetapi saudara, hanya satu anak. Ketika mereka sudah sepakat berdoa pada hari yang telah ditentukan, hanya satu anak yang membawa payung. Ya, hanya satu anak yang datang membawa payung. Itulah iman saudara. Dia sudah ketika mau dikatakan berdoa mau minta hujan, dia bawa payung. Berarti apa saudara? Dia percaya bahwa hujan akan datang, maka dia bawa payung. Itulah iman saudara. Itu iman kelas tinggi saudara. Saudara imannya mau seperti apa? Ya, iman kita mau seperti apa? Kalau sudah kita melihat, kita percaya itu bukan iman. Tetapi saudara, kita belum melihat, tetapi kita percaya itulah iman. Seperti firman Tuhan tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari-hari ini, ya, Yesus mau membimbing saudara dan saya. Untuk apa saudara? Semakin tekun, semakin tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan saudara, sekali lagi,
tatkala di sekeliling kita atau orang berkata saudara hal yang sebaliknya di dalam kehidupan kita, tetapi saudara kita harus tetap bertahan. Ingat janji Tuhan di dalam Alkitab ini. Ingat janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan adalah iya dan amin. Alkitab tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita saudara, selalu di dalam hidup kita, biar firman yang berkuasa, biar firman Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Maka iman seharusnya yang mempengaruhi kehidupan kita. Maka kehidupan kita sehari-hari harusnya saudara, iman yang beracara. Karena itu hidup orang benar, ya sesungguhnya sangatlah ditentukan seberapa besar iman hidup. Seberapa besar iman mengisi kehidupan kita. Karena hidup kita adalah iman. Bukan hidup kita, ya bukan hidup kita bagian dari iman. Tetapi hidup kita adalah iman. Ini yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Saat ini saudara, sekali lagi bahwa dalam situasi sekarang ini, apa yang memenuhi kehidupan kita? Apa yang menguasai kehidupan kita? Apakah ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, putus asa, hilang pengharapan? Atau apakah damai sejahtera Allah yang memenuhi hati kita tanpa ada bergantung kepada sesuatu? Kita melihat kembali ayat yang ke-27. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus sedang memanggil saudara dan saya keluar dari hal tadi. Apa itu? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, putus asa, hilang pengharapan. Yesus sedang memanggil saudara dan saya untuk keluar dari semua itu. Tetapi dengan cara apa? Kita mau lebih lagi menghadapi masalah saat ini yang terjadi dengan lebih berani. Bukan dengan cara ketakutan, tetapi dengan cara yang lebih berani bersama dengan Tuhan Yesus. Maka Petrus mengingatkan saudara di dalam suratnya 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima dimulai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Benar saudara, saat ini dunia mengalami kegoncangan. Dunia mengalami saudara kegoncangan, mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, mengalami kesusahan. Baik krisis ekonomi juga, dan saat sedang diambang saudara. Ya, dunia mengalaminya. Bukan hanya di Indonesia, di lingkungan kita, tetapi dunia mengalami. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bagaimana kita melawannya saudara? Firman Tuhan berkata saudara, ada dua hal. Di ayat 9 kita melihat, dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh. Ini senjata saudara dan saya melawan daripada segala kuasa dunia ini. Melawan si jahat dengan apa? Iman yang teguh. Maka saudara, mari kita belajar miliki iman teguh di dalam kehidupan kita. Untuk apa saudara? Iman yang teguhlah yang harus berkuasa di dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi saudara, bahwa iman adalah hidup kita, bukan bagian dari hidup kita. Bagaimana kita bisa berdiri, ya? Bagaimana kita bisa berdiri teguh di dalam iman? Kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima.
ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita bukan karena kecelakaan orang, bukan karena orang menderita, tetapi bersukacita yang dimaksud di sini, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Atau tatkala kita menghadapi situasi kondisi saat ini, tetap bersukacita karena apa? Ada Yesus yang bersama saudara dan saya. Ayat yang ke-17 dikatakan apa saudara? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dan saat ini juga saya mau katakan, ini berkat. Di rumah-rumah saudara berdoa. Berdoa buat bangsa kita, berdoa buat negara kita, berdoa buat gereja kita, berdoa buat jemaat, berdoa untuk kebutuhan, berdoa untuk keperluan kita. Tetap berdoa, perbanyak berdoa. Kesempatan ini saudara. Yang berikut dikatakan ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun saat ini karena si virus corona, mungkin saudara ada yang sudah dirumahkan, atau mungkin saudara tidak bisa bekerja. Hidup saudara saat ini mungkin saudara berkata, Pak, bagaimana bulan depan? Kalau terus berlanjut, kami tidak tahu. Tetap mengucap syukur. Bagaimana Pak mengucap syukur kalau keadaan seperti ini? Firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Memang ketika hidup kita aman, gampang kita berkata mengucap syukur. Sangat gampang. Tapi saat tatkala keadaan kita dihadapkan saudara dalam situasi macet, sulit, beban berat, tertekan, suasana yang tidak enak, memang tidak mudah berkata mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mengucap syukur karena itu firman Tuhan, di sini katakan itu yang dikehendaki Allah. Berarti kalau kita mengucap syukur, itu disenangi oleh Tuhan. Kalau kita melakukan menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan tutup mata melihat saudara dan saya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tetapi Allah di dalam Allah kita Yesus Kristus akan bertindak, akan bekerja bagi kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Ini yang pertama saudara. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Yang berikut apa yang bisa membuat kita boleh berdiri ya dengan iman kita teguh di dalam Tuhan dalam suasana kondisi saat ini saudara. Kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-6. Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat dikoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Rumah itu kokoh dibangun. Apa saudara yang dikatakan daripada ayat ini? Ya, artinya apa saudara? Kita harus memiliki iman yang berkualitas. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang berkualitas? Kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Iman yang berkualitas adalah iman yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, yang didasarkan kepada dasar firman yang kuat di dalam kehidupannya. Itulah saudara, iman yang berkualitas. Ayat 47 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ada 3 hal yang kita mau lihat di sini saudara, supaya iman kita berkualitas. Yang pertama dikatakan, datang kepada Yesus. Ya, datang kepada Yesus. Jangan datang kepada siapa-siapa. Saudara punya masalah, persoalan, jangan datang kepada manusia. Karena manusia ya
Kalau saudara datang kepada manusia, saudara kecewa. Datang kepada siapa? Datang kepada Yesus. Jangan curhat kepada manusia. Masalah saudara akan tersiar di mana-mana. Jangan curhat di medsos. Semua seluruh dunia akan melihat keadaan saudara. Tapi datang kepada Yesus. Curahkan isi hati saudara kepada Tuhan Yesus. Dan dia akan mendengar dengan setia. Dan dia akan menyimpan, dia sendiri yang tahu. Kalaupun dia beritahu, dia hanya beritahu kepada Allah Bapa di sorga. Dan dia beritahu kepada Roh Kudus. Untuk apa? Roh Kudus akan menghibur saudara. Roh Kudus akan menguatkan saudara. Roh Kudus akan menolong saudara. Sekali lagi, jangan datang kepada manusia. Datang kepada Yesus. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana dikatakan di sini saudara? Dengarkan perkataan Tuhan Yesus. Iman kita yang berkualitas, dengarkan perkataan Yesus. Alkitab ini saudara, firman Tuhan ini adalah perkataan Yesus. Dengarkan apa kata firman Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan Yesus. Halo. Jangan lebih banyak kita mendengar berita-berita dari HP sampai habis kuota kita. Ya, habis kuota diisi saudara. Tetapi saudara, lebih baik perbanyak mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Karena perkataan Yesus menghidupkan. Perkataan yang kita lihat kadang-kadang dari medsos saudara membuat khawatir, cemas, gelisah, takut. Bahkan saudara, ada berita-berita yang mengerikan, membuat iman saudara semakin terpuruk. Tapi kalau perkataan Yesus yang kita dengar, wow, menghidupkan iman saudara, menguatkan keberadaan saudara. Oleh sebab itu saudara, kita boleh ketika mendengar perkataan Yesus, kita memperkatakan kepada diri kita, memperkatakan kepada roh, memperkatakan kepada jiwa kita, memperkatakan kepada tubuh kita saudara. Atau saya katakan, menubuatkan firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Maka kita percaya firman itu tergenapi di dalam hidup kita. Jangan selalu mendengar kata-kata orang. Apalagi berita-berita bohong. Tetapi firman Tuhan, kalau selalu kita dengar saudara, ya, saya mau katakan sekali lagi saudara, jangan lebih banyak kita berfokus pegang HP melihat berita-berita yang lain. Tapi coba saudara, mungkin beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu, coba ulang kembali ibadah kita yang sudah beberapa minggu yang lalu. Itu lebih bagus. Boleh saudara kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, daripada mendengarkan berita-berita yang lain. Sehingga tak kala saudara membuka HP saudara, saudara beribadah kembali saudara, saudara mendengar firman Tuhan dengan ibadah kita beberapa minggu yang lalu, hadirat Tuhan melawat saudara. Yang berikut, yang ketiga saudara, kalau kita sudah datang kepada Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, yang ketiga dikatakan saudara apa? Serta melakukannya. Kita sudah datang pada Yesus, kita sudah mendengarkan perkataan Yesus, lakukan perkataannya itu. Praktekkan perkataannya itu di dalam hidup kita. Mungkin mengenai ekonomi atau kebutuhan kita. Perkataan Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Mengapa firman Tuhan tidak kita perkatakan dan kita tidak percaya? Mengapa lebih percaya kepada kata orang? Mengapa kita lebih melakukan apa kata dunia? Mengapa kita tidak mau melakukan apa kata firman Tuhan? Halo? Firman Tuhan berkata saudara, bahwa iman kita itu berkualitas ketika didasari dengan firman Tuhan yang sangat kuat di dalam kehidupan kita. Karena ketika firman Tuhan, Yesaya pasal 55, Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata apa saudara? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau kita terima firman,
kita menaruh di dalam hidup kita, dan kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukannya. Ya, akan bertindak saudara, akan melaksanakannya apa yang dikehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Haleluya. Alkitab ini sudah ada saudara ribuan tahun untuk jawaban kehidupan saudara dan saya. Dan kalau kita percaya dengan kita memiliki iman saudara, Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata, kita harus praktek iman itu. Kalau kita tidak mempraktekkan iman, kalau kita tidak melakukan iman itu saudara, iman kita mati. Hah? Kok iman bisa mati? Ya, iman bisa mati kalau tidak dipraktekkan, kalau tidak dilakukan. Bukan kata saya. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Jelas firman Tuhan berkatakan seperti itu saudara. Dan Roma pasal 10 ayat 17 juga berkata apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman kita timbul karena mendengar firman Tuhan. Maka berarti kalau semakin sering kita mendengar firman Tuhan, semakin sering kita mendengar firman Tuhan, iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kokoh, iman kita semakin teguh. Maka dengan iman kita seperti itu dalam kehidupan kita, kita sanggup melawan si jahat, kita sanggup melawan tipu daya daripada si jahat. Maka kita juga pasti kuat menghadapi masalah persoalan yang terjadi saat ini dalam hidup kita. Karena sejujurnya Alkitab berkata saudara, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita di luar kemampuan kita. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita di luar daripada kesanggupan kekuatan kita. Karena kenapa? Tuhan tahu batas kehidupan kita sampai di mana. Gereja kita ada 5 gerakan saudara. Sesungguhnya bahwa sebelum terjadi daripada wabah si virus corona, Gereja GB Pekapuran telah mempersiapkan bagi saudara ada 5 gerakan. Gerakan doa, perbanyak berdoa di rumah. Saya katakan tadi, ini berkat juga saudara. Maka pemerintah menganjurkan beribadah di rumah. Maka perbanyak, selagi di rumah, perbanyaklah berdoa di rumah. Berdoa untuk sekali, untuk bangsa kita, untuk si virus corona ini, biar segera berlalu. Berdoa untuk kehidupan kita, berdoa buat gereja, buat jemaat, buat seluruh keberadaan kehidupan kita. Perbanyak berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Halo, saudara mau diberkati? Saudara pasti berkata, amin. Banyak berdoa. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak salahin orang. Apalagi salahin Tuhan. Tidak boleh saudara. Saya berharap tidak ada jemaat GBI Pekapuran yang menyalahkan Tuhan. Tapi sadar, bertobat, datang kepada Yesus. Curahkan isi hati kita. Yang beri ke saudara gerakan baca, gerakan pujian penyembahan. Ini saatnya berarti saudara. Ini berkat juga saudara. Karena kenapa? Pemerintah menganjurkan ibadah di rumah. Mungkin, saya tidak tahu. Selama ini di rumah kita tidak bisa memuji menyembah Tuhan. Tapi saat karena si virus corona ini saudara, kita dianjurkan beribadah di rumah. Maka saudara, saat diizinkan beribadah di rumah, dimanapun rumah saudara, sembah Yesus, tinggikan Yesus, agungkan nama Yesus. Di sana Yesus hadir melawat saudara, menguatkan, menghibur saudara. Haleluya. Gerakan yang ketiga, gerakan baca Alkitab. Wow. Gerakan baca Alkitab. Tadi saya katakan, gereja ini sudah mempersiapkan sesungguhnya buat saudara. Sebelum wabah virus corona merebak seperti sekarang ini menjadi pandemi, penyakit ya yang menyeluruh di dalam dunia, GBI Pekapuran sudah menyediakan bagi saudara untuk sarana bagaimana iman saudara supaya tetap kokoh dan kuat. Gerakan keempat, gerakan kasih. Dan yang kelima, gerakan komsel. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saudara berbahagia menjadi jemaat GBI Pekapuran. Karena apa saudara? Sudah diperlengkapi, sudah disiapkan bagi saudara situasi seperti apapun yang terjadi di dalam dunia. Bicara doa kepada jemaat GBI Pekapuran, khususnya yang rajin datang doa malam.
Saudara, dibimbing saudara, boleh berdoa bahasa roh, berdoa pernapasan, saudara mau berteriak, ya sudah disiapkan bagi saudara. Tinggal bagaimana respon saudara dan saya. Oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada saudara, terlibat di dalam 5 gerakan ini saudara. 5 gerakan ini mau menggerakkan iman kita sepanjang tahun ini, khususnya dalam situasi saat ini. Berarti Tuhan sudah memberikan jalan bagi saudara dan saya untuk kita masuk di dalam 5 kegerakan ini, supaya iman kita tetap kokoh, iman kita tetap kuat. Untuk apa saudara? Sekali lagi, kita tidak tahu kapan si virus corona ini berlalu. Tapi saya percaya dia akan segera berlalu. Dia akan segera berlalu. Ya, apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita saudara. Saya mau tanya, saudara percaya sama virus corona kan? Tapi saudara nggak bisa lihat dengan mata kepala sendiri, ya kan? Kalau dengan tanpa alat bantu, itu pun kalau diperbesar puluhan ribu, baru kelihatan seperti apa. Tapi dengan mata kepala sendiri kita tidak bisa melihat. Tapi percaya kan? Percaya? Wow, bahkan sangat mengerikan. Yesus, percaya nggak saudara? Percaya ada? Percaya Yesus hidup? Jangan sampai kita lebih percaya kepada si virus corona daripada Tuhan Yesus. Ayat 28. Kita melihat kembali saudara, bahwa dikatakan Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku dan Allahku." Apa maksudnya ini saudara? Ya, bahwa saat ini juga saudara, memang Thomas ketika melihat Yesus, maka dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allah." Artinya dia percaya. Saat ini juga saudara, di dalam kehidupan kita, kita tidak melihat Yesus. Sekali lagi saya katakan, kita percaya sama virus corona yang menakutkan, yang mematikan, yang mengerikan. Kita juga tidak bisa melihat saat ini dengan mata kepala kita sendiri. Yesus ada, Yesus hadir. Apakah saat ini kita ragu akan keberadaan Yesus? Apakah saat ini juga kita tidak percayakan keberadaan Yesus? Ya, padahal justru Yesus hadir saudara. Dia mendamaikan saudara dan saya dengan Allah akibat daripada dosa manusia. Justru kehadiran Yesus mendamaikan kita. Justru kehadiran Yesus bukan mengerikan, tetapi justru memberikan damai sejahtera. Kehadiran Yesus justru menghidupkan saudara dan saya. Kita lebih pilih percaya kepada si corona atau Tuhan Yesus? Halo? Kita lebih mau dekat kepada si corona atau kepada Tuhan Yesus? Sama-sama kita dengan mata kepala tidak bisa melihat. Kita mau lebih percaya sama siapa? Kita mau lebih percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun dengan mata kepala kita tidak melihat. Memang yang di sini saudara, Tuhan Yesus tidak menyalahkan Thomas. Artinya bahwa memang Yesus mau menampakkan diri kepada Thomas supaya diteguhkan kembali imannya. Saat ini pun sama-sama kita belum melihat Tuhan Yesus dengan mata kepala sendiri, tapi melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Alkitab ini, mari jemaat GBP Kapuran sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang nyata. Kalau si corona mematikan, tapi Yesus seperti apa? Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan apa saudara? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya kita hidup, dan bukan sekedar hidup, tapi mengalami kelimpahan hidup Yesus, kelimpahan Allah di dalam hidup kita. Maka kalau kelimpahan Allah yang ada di dalam kehidupan kita, buat apa kita takut? Buat apa kita cemas? Buat apa kita khawatir? Kalau kita khawatir, apalagi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan menguasai hidup kita, tidak akan menambahi selangkah pun kehidupan kita. Justru membuat kehidupan kita semakin apa saudara?
semakin terpuruk. Wow, dahsyatnya Allah kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 29, kembali ke Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa maksudnya ini saudara? Arti kata daripada berbahagia orang yang percaya walaupun tidak melihat. Maksudnya begini saudara, memang Yesus juga senang ketika kita melihat baru percaya. Yesus juga senang. Tetapi lebih lagi saudara, Yesus sangat senang lagi walaupun kita tidak melihat tetapi kita percaya. Yesus mendorong saudara dan saya hari-hari ini, saat-saat ini, walaupun kita belum melihat dengan mata kepala kita Yesus, tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya, itulah iman yang mau masuk atau memiliki kerajaan sorga. Dan Yesus mendorong kita supaya tetap percaya hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya kita juga mau belajar seperti Abraham saudara. Bagaimana keberadaan Abraham di dalam Roma pasal yang keempat, Roma pasal 4 ayatnya yang ke 17 dan 18. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tidak ada dasar lagi bagi Abraham untuk percaya dia punya anak. Karena kenapa saudara? Ya, puluhan tahun dia menanti tidak ada tanda-tanda. Bahkan umurnya sudah 100 saudara. Tetapi dia tetap percaya. Saat ini juga bagi saudara dan saya, mari kita belajar. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi tetap percaya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit, tidak ada dasar lagi untuk mengalami kesembuhan. Tetap percaya, kesembuhan ada di dalam Yesus. Mungkin saudara di PHK atau mungkin dirumahkan, tidak ada dasar lagi berharap, tapi tetap percaya. Bagi Yesus selalu ada jalan keluar bagi saudara. Mungkin saudara berkata mengenai ekonomi, tetap percaya. Yesus memberikan segala sesuatu apa yang ada padanya bagi saudara dan saya. Kita belajar juga saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab ini, banyak tokoh-tokoh Alkitab. Yusuf, bagaimana Yusuf saudara ketika Tuhan memberikan mimpi kepada dia, memberikan visi ke depan di dalam kehidupannya. Berapa tahun dia menanti menunggu itu, sampai harus mengalami saudara, bahkan itu bisa menggoyahkan imannya. Mengalami penderitaan, dijual kakak-kakaknya, ya, dia dibuang dan dijual juga, dimasukkan ke dalam penjara. Itu bisa membuat dia goyah imannya dan berkata, jangan-jangan mimpi saya itu hanya mimpi biasa saja. Tetapi karena Yusuf, dia bertekun menjalani mimpi itu, dia bertekun di dalam imannya. Apa yang terjadi saudara? 13 tahun dia menjalaninya, sehingga dia bisa menyelamatkan satu bangsa, termasuk keluarganya, bahkan menjadi nomor 2 di dalam tanah Mesir saudara. Wow. Kalau kepada Abraham dan Yusuf juga terjadi, saya percaya kalau iman saudara dan saya tetap bertahan, kita juga bisa mengalami dan pasti terjadi bagi saudara dan saya. Ada saya sangat diberkati. Kita melihat saudara di dalam Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9. Mungkin iman kita masih hanya kecil. Ya, iman kita diawali mungkin dari iman kita yang kecil, tapi saudara apa yang terjadi sangat luar biasa. Ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Markus pasal 9. Ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini diawali imannya kecil saudara.
Mungkin kita memulai iman kita kecil, tetapi seperti Bapak ini berteriak karena bebannya berat, masalahnya berat saudara. Maka dia berkata, saudara, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dari hal kecil iman kita ada, dimulai. Tapi dengan sungguh-sungguh kita percaya, maka apa yang saudara terjadi? Hal yang sangat luar biasa bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, sekali lagi coba kita lihat firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal yang ke 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa saudara dan saya. Di dalam kehidupan kita saudara, dunia ini akan berlalu, si virus corona ini akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Bukan kata saya saudara, di dalam Matius pasal 24 ayat 35 dikatakan, dunia ini akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara, jangan sepelekan firman Tuhan. Tetapi saudara, bacalah setiap hari firman Tuhan. Bacalah setiap hari firman Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan dan lakukan apa kata Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengubah gaya hidup kita. Mari kita ubah gaya hidup kita yang tadinya kita mungkin hanya lagi butuh baru baca firman. Tapi hari ini, mari konsisten setiap hari kita baca Alkitab. Setiap hari kita baca firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Khususnya di dalam situasi keadaan yang seperti saat ini, yang sangat mengerikan ini saudara. Bangkitkan rohani saudara, bangkitkan iman saudara. Baca firman Tuhan, hidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan juga apa saudara, senantiasa di dalam kehidupan kita takut akan Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti, dengan mata kepala kita, kita melihat Yesus. Kita melihat Yesus, maka Yesus berkata, berbahagialah hai engkau jemaat GBP Kapuran, walaupun belum pernah melihat tapi engkau percaya dan saat ini sudah melihat saya. Berbahagialah engkau, berbahagialah engkau. Wow, apakah saudara percaya bahwa saudara akan melihat Yesus dengan mata kepala sendiri? Halo jemaat GBP Kapuran, ini kerinduan kita. Karena saya berdoa, jangan ada satupun jemaat GBP Kapuran masuk neraka, tapi semua masuk surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kita. Di saat susah, sulit, ada tekanan, beban berat, penderitaan, bertahanlah di dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Sekalipun hamba terbatas membagikannya, tapi biarlah Tuhan Kau meneguhkan kebenaran firman-Mu, menambahkan wahyu, bahkan visi di dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap teguh, tetap kokoh di dalam iman kami. Walau apapun yang terjadi saat ini, kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dengan mata kepala kami belum melihat Yesus, tapi kami percaya bahwa Yesus selalu bersama kami. Immanuel, Allah bersama kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan satu pujian sebelum kita sama-sama berdoa. Tiada yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita katakan, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sama-sama kita berdiri. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab. Oh Yesus, pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Seru doaku, tiada yang
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan aku percaya. Aku percaya. Kami percaya hanya padamu Yesus. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Oh, kami percaya. Oh, Yesus Dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan dengan iman, aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Apa masalah saudara? Apa pergumulan saudara? Memang kita belum melihat dengan mata kepala kita Yesus, tapi Alkitab berkata Dia Allah yang Immanuel, Allah yang hadir, Allah yang beserta saudara dan saya. Dan Dia membuka tangannya untuk menolong saudara dan saya. Dia menyendengkan telinganya bagi saudara dan saya untuk apa yang mau kita sampaikan kepada Dia. Jemaat kasih Tuhan, sama-sama berdiri di rumah kita masing-masing. Apa pergumulan saudara? Saudara yang mengalami kelemahan tubuh, saudara yang rindu mengalami kesembuhan, percaya sungguh kepada Yesus. Saudara ada beban berat, datang pada Yesus, Dia memberi kelegaan bagi saudara. Saudara mungkin saudara selama ini ada putus pengharapan, mengalami putus asa, datang pada Yesus, Dia akan memberikan pengharapan yang hidup bagi saudara. Bahkan mengenai hal krisis ekonomi, datang kepada Yesus, datang kepada Yesus. Apa yang saat ini saudara alami, mari sama-sama kita buka suara kita, percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Sebelumnya kita berseru memanggil Yesus 3 kali, baru kita buka suara berdoa bersama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh rapaya la la mase, huria la mase la la la. Yesus, oh rapaya la la mase, oh rapaya la la la. Lebih kita la la mase, makaria la la, oh rapaya la la la. Kirene sikiri di la la, huria la mase la la la. Kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan kuasa-Mu. Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus peduli, Yesus perhatian, Yesus, Yesus. Orang kaya dengan iman, perkatakan, dengan iman, perkatakan apa yang saudara harapkan dari Yesus. Perkatakan dengan iman, apa yang saudara rindukan Yesus mau kerjakan saat ini. Perkatakan dengan iman, perkatakan dengan iman. Orang kaya lalamo, huria lamase, akaria lamasya lalamo, orang kaya lalamo, lewis kita lalamo. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kelegaan, terima jalan keluar, terima pengharapan yang baru. Oh lalabasya lalamo, huria lamasya lalamo. Yang tergoncang iman selama ini, imanmu kembali diteguhkan. Terima imanmu kembali dikokohkan di dalam nama Yesus. Oh lalabasya lalamo, huria lamasya lalamo. Tuhan Yesus, oh Roh Kudus, saat ini pun Tuhan, Engkau yang bertindak. Kami mau mohon kepadamu, Engkau sendiri yang bertindak bagi jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Engkau sendiri yang bertindak bagi mereka, menjamah mereka, mengalami kesembuhan, pemulihan.
peneguhan di dalam kehidupan mereka. Biar iman mereka tetap teguh dan kokoh menghadapi dunia saat ini, melawan tipu daya daripada si jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Namamu yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Namamu yang kami tinggikan. Namamu yang kami masyurkan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, sesuai dengan iman kita, jadilah seperti yang saudara harapkan di dalam hidup kita saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan dengan iman. Amin. Baik saudara, kita akan berdoa. Kita mau menjadi malaikat doa buat beberapa jemaat sepanjang minggu ini, agar kita membawa mereka di dalam doa. Yang pertama, keluarga Bapak Uluan, keluarga Bapak Iopi, keluarga Bapak Rio Setiawan, untuk kesehatan mereka, keluarga mereka, juga untuk kualitas iman mereka, pekerjaan, usaha, studi anak-anak mereka. Mari sebelumnya kita berseru manggil nama Yesus 3 kali, kita buka suara hati berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, angkat tangan kita ke hadapan. Kita angkat tangan, kedua tangan kita berdoa. Oh Rabaya Tuhan, kami berdoa buat keluarga Pak Uluan, buat keluarga Pak Yopi, buat keluarga Bapak Rio Setiawan di dalam nama Yesus. Oh Rabaya oh Rabaya oh Rabaya Yesus, Yesus. Oh Rabaya Lewis Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kesehatan keluarga Pak Uluan, Pak Yopi juga Tuhan, keluarga Pak Rio Setiawan. Tuhan menyertai mereka, memberikan kesehatan kuatan baru bagi mereka. Berkati keluarga mereka dalam segala hal. Tuhan berkati supaya iman mereka berkualitas, semakin berkualitas, dan juga pekerjaan mereka, usaha mereka. Demikian Tuhan, studi anak-anak mereka, sekolah anak-anak mereka, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Kami menyerahkan Tuhan 3 keluarga ini sepanjang minggu ini di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus, di dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang melindungi mereka. Dan di atas semuanya, datang kerajaan-Mu. Kehendak-Mu jadi atas mereka terjadi seperti di dalam kerajaan surga. Sebab di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan mereka kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian. Untuk pujian kita nyanyikan sepanjang minggu ini. Dengan iman kita mau naikkan pujian ini. Dan peniup shofar saya ajak maju ke depan, saya undang maju ke depan. Diawali dengan peniup shofar dan nanti diakhiri juga dengan peniupan shofar. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Katakan dengan iman, bersamamu Yesus, bersamamu Bapa. Perkenanan
Mari kita angkat kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Dalam hari kita berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi menyertai kita sepanjang minggu ini. Dan membungkus kita dengan darah-Nya yang kudus. Dan biarlah iman kita tetap kokoh dan teguh di dalam kehidupan yang nyata saat ini. Dan mata kita hanya tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah ketika kita keluar masuk rumah kita. Diberkatilah kesehatan kita. Diberkatilah usaha kita. Diberkatilah pekerjaan kita. Diberkatilah studi kita. Diberkatilah suami istri kita. Diberkatilah orang tua, anak dan cucu kita. Bahkan apapun yang kita kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan buat berhasil, beruntung. Kita bawa berkat ke rumah tangga kita masing-masing yang dilimpahkan dari Allah kita yang Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Bapa di surga, anugerah dan keselamatan dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pimpinan dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai detik ini sampai Maranatha kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput kita semua yang percaya dan diberkati. Sama-sama kita katakan dengan iman, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, sungguh ajaib, ajaib Tuhan, kami puji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita telah selesai pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu.